Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini nih kita fokus ke langkah yang krusial banget buat mewujudkan ide, eksperimen. Sumber utama kita bab 4, eksperimen. Pecahkan beberapa telur dari bukunya Tina Selig, Inside Out. Kita bakal gali gimana sih tindakan mencoba, bahkan yang kecil-kecil gitu. Jadi kunci buat ubah imajinasi jadi kenyataan. Betul sekali. Kalau di bab sebelumnya kan kita udah ngobrolin soal motivasi ya, sebagai percikan awal gitu. Iya, Nah, eksperimen ini kayak apinya lah. Motivasi itu dorong kita buat bertindak, buat nguji, buat nyoba. oke. Jadi, ya, misi kita sekarang itu memahami kenapa eksperimen penting banget dan gimana kita bisa melakukannya secara cerdas gitu, buat wujudin ide-ide Anda. Gak peduli deh sekecil atau sebesar apa kelihatannya. Yang menarik, eksperimen itu ternyata bukan cuma buat ilmuwan di lab ya. Oh, jelas enggak? Kita kan tiap hari juga melakukan tanpa sadar. Nyoba resep baru, ambil rute lain ke kantor. Bahkan pas ngobrol terus lihat reaksi orang gitu. Heeh. Tapi buku ini nekankan ada level lain nih, yaitu eksperimen yang penuh kesadaran. Yang terstruktur gitu. Tepat. Eksperimen yang naluriah itu kan otomatis ya. Nah yang kita bahas ini lebih disengaja, punya tujuan yang jelas. Buat belajar, kumpulin data, ambil keputusan. Jadi ini bukan sekedar ya coba-coba iseng, tapi eksplorasi yang punya arah gitu. Contoh yang bagus itu Justin Rosenstein waktu di Facebook. Dia kan frustrasi tuh sama yang dia sebut kerja soal kerja. Oh iya, yang rapat koordinasi email bolak-balik itu ya? Nah itu dia, makan waktu banget dari kerjaan inti. Tapi alih-alih cuma ngeluh, dia malah bereksperimen. Benar, dia nggak langsung minta izin bikin proyek gede gitu kan. Sama tim kecilnya, dia bikin prototipe alat kolaborasi internal. Terus? Ternyata alat itu berguna banget. Sampai akhirnya diadopsi sama seluruh Facebook waktu itu. Dan eksperimen itu ternyata jadi cikal bakal Asana ya, perusahaan yang dia dirikan sama Dustin Moskovitz itu. Betul. Di Asana, pendekatan eksperimental ini malah kayak udah jadi sistem gitu ya. Mereka ada siklus 4 bulanan buat ngerencanain eksperimen prioritas, lengkap sama evaluasi risiko dan potensi hasilnya. Bahkan mereka ada yang namanya premortem. Ini konsep keren banget sih. Premortem, gimana tuh? Jadi, sebelum proyeknya jalan, timnya ngumpul, terus secara aktif ngebayangin skenario gagal. Apa aja nih yang bisa bikin proyek ini gagal total? Wow. Dengan gitu, mereka bisa antisipasi masalah dari awal. Ini bukan pesimis ya, tapi lebih ke realisme strategis gitu. Jadi ini bukan sekedar, wih ide brilian muncul tiba-tiba, tapi proses yang terstruktur banget buat nguji dan validasi ide terus-menerus ya. Iya, Mereka eksperimen nggak di produknya, tapi juga di cara kerja mereka sendiri. Keren. dan ini relevan banget loh buat Anda. Gimana kalau Anda coba terapin tapi skala kecilnya aja? Misalnya, Misalnya nih, sebelum mulai belajar topik baru yang rumit, coba deh luangkan waktu bentar buat bayangin apa aja ya yang bisa bikin saya gagal paham atau malah berhenti di tengah jalan? bisa jadi kurang waktu, materinya susah banget, atau bosan mungkin ya. Nah, itu dia. Dengan antisipasi gitu, Anda bisa siapin strategi penangkalnya. Pendekatan terstruktur ini bisa ngubah eksperimen jadi alat belajar yang ampuh banget. Ada lagi nih temuan menarik dari studi gabungan UC Berkeley sama University of Edinburgh. Ternyata, anak-anak prasekolah itu sering kali lebih jago loh bereksperimen dibanding orang dewasa. Oh ya, kok bisa? Ya, mereka katanya lebih berani nyoba hipotesis yang aneh atau nggak umum gitu. Kenapa ya kita pas dewasa malah kehilangan kelenturan berpikir kayak gitu? Studi itu pakai alat kayak kotak musik itu, yang nyala kalau ada kombinasi bentuk tanah liat tertentu ditaruh di atasnya. Oke. Anak-anak itu cenderung nyobain segala macam kombinasi, bahkan yang kayaknya nggak logis, demi cari tahu polanya. Orang dewasa, sebaliknya, cenderung cepat nyimpulin dari pola awal yang kelihatan, terus kayak kepatak di situ. Jadi kaku gitu ya? Iya, kadang malah nggak baikan bukti baru. Alison Gopnik, salah satu penelitinya, nyebut ini pemikiran cair dan fleksibel pada anak-anak. Wah, ini kayak ngingetin kita ya, biar nggak cepet puas sama jawaban pertama. Kelenturan berpikir ini penting banget dan ini nyambung ke konsep keren dari Alberto Savoia, dulu di Google dia, prototyping. Prototyping. Perhatiin ya, bukan prototyping, tapi pretotyping. Ada pre-nya. Bedanya fundamental banget. Kalau prototyping itu jawab pertanyaan, bisa nggak sih kita bikin ini fokusnya ke kelayakan teknis kan?
Nah, kalau prototyping, pertanyaannya lebih krusial di awal. Perlu nggak sih kita bikin ini? Fokusnya lebih ke keinginan pasar. Validasi apakah ada yang mau sama ide ini? Kenapa ini penting banget? Karena menurut Savoya, asumsi dasarnya gini, ide awal Anda itu kemungkinan besar salah. Atau paling nggak perlu penyesuaian besar lah ya? Betul. Jadi daripada langsung habisin sumber daya buat bikin sesuatu yang mungkin nggak ada yang mau, mendingan testing before investing. Uji dulu asumsi paling berisiko soal ide Anda, cari cara secepat dan semurah mungkin buat dapetin data pasar yang nyata. Nah, prototyping itu seninya dapetin data itu. Buku ini ngejelasin beberapa teknik prototyping yang cerdas nih. Pertama, ada Mechanical Turk. Ini bukan layanan Amazon itu ya? Bukan. Ini konsep historisnya. Iya, jadi pakai tenaga manusia buat mensimulasikan fungsi teknologi canggih yang belum kita bangun. Contohnya gini, daripada langsung bikin algoritma sortir foto otomatis, ya kan? Bisa aja Anda bayar beberapa orang buat sortir manual dulu. Terus tawarin layanan itu. Tujuannya, buat lihat, ada nggak sih permintaan nyata buat layanan sortir kayak gitu? Gimana prosesnya jalan? Baru deh mikir investasi gede di teknologi. Oke, masuk akal. Kedua, teknik Pinocchio. Ini tentang bikin replika atau tiruan yang simpel banget dan murah dari produk Anda. Kayak boneka kayu Pinocchio sebelum jadi anak beneran. Contoh klasiknya itu tugas sekolah bawa telur mentah seminggu buat simulasi jadi orang tua. Telurnya itu Pinocchio-nya. Hahaha, iya inget. Dalam konteks produk, ini bisa berupa maket dari kardus sebelum bikin furniture, atau model 3D kasar sebelum cetak versi final, atau bahkan cuma brosur yang jelasin layanan yang belum ada. Intinya sesuatu yang ngasih gambaran pengalaman atau fungsi intinya gitu ya, dengan biaya minimal. Persis. Ketiga, nah ini favorit saya, fasad atau pintu palsu. Anda bikin etalase halaman web, landing page, tombol beli, buat produk atau layanan yang sebenarnya belum ada. Tujuannya murni buat ngukur minat ya. Berapa banyak orang yang ngeklik, daftar, atau nyoba beli. Contoh legendarisnya si Bill Gross dari Idea Lab. Dulu banget, pas e-commerce belum rame, dia ragu orang mau beli mobil online. Iya juga ya. Dia iseng bikin website palsu sederhana yang nawarin mobil. Dalam semalam ada 4 orang yang nyoba pesen. Serius? Erek. Luar biasa ya. Jadi, nilai utama semua teknik ini tuh ngumpulin data pasar real dengan resiko dan investasi awal yang minim banget. Betul. Bahkan kalau prototipenya gagal narik minat, itu tetap data berharga loh. Oh iya dong. Anda jadi tahu idenya nggak layak dikejar lebih lanjut, dan Anda hemat banyak waktu sama uang kan? Persis. Ini secara drastis nurunin hambatan buat nyoba ide baru. Nggak perlu modal gede atau tim lengkap buat mulai nguji asumsi paling mendasar dari ide Anda. Nah, pertanyaannya nih buat Anda. Gimana caranya Anda bisa ngerancang tes kecil yang resikonya rendah kayak gini buat ide, proyek, atau bahkan hipotesis belajar Anda sendiri? Ada nggak asumsi inti yang bisa Anda uji dengan cepat dan murah? Konsep pengujian kecil dan murah ini sejalan banget sama apa yang disebut Peter Sims sebagai little bets, taruhan kecil gitu. Iya, little bets. Ini tindakan nyata dan terjangkau yang bisa kita lakuin buat nemuin, nguji, dan ngembangin ide. Terutama pas lagi nggak pasti gini, siapa aja bisa lakuin kok. Dan ini ada kaitannya loh sama pandangan menarik dari Rich Cox di D-School Stanford. Dia bilang, kadang-kadang minta izin sebelum nyoba sesuatu itu malah beresiko. Loh kok bisa? Kenapa? Karena Anda mindahin resiko ke orang lain, misalnya atasan Anda. Nah, mereka mungkin lebih konservatif kan? Cenderung nolak ide yang belum terbukti. Oh iya bener juga. Jadi ngelakuin eksperimen kecil atau taruhan kecil duluan, mungkin diem-diem gitu ya, bisa ngasih Anda data awal atau bukti konsep. Nah, kalau udah ada data di tangan, Anda punya amunisi lebih kuat buat dapetin dukungan atau izin yang lebih gede nanti. Tentu aja, ini perlu pertimbangan etika sama konteks organisasi juga ya. Nggak semua situasi bisa pakai pendekatan minta maaf lebih baik daripada minta izin. Jelas. Tapi ini nunjukin pentingnya dapetin data awal lewat tindakan kecil sebelum presentasi gede. Kapan ya lebih strategis buat nyicipin airnya dulu sebelum loncat? Dan ini ngebawa kita ke pentingnya ngebangun budaya yang dukung eksperimen, baik skala personal maupun organisasi. Contohnya di STVP, Stanford Technology Ventures Program,
Pusat Pendidikan Kewirausahaan di Stanford tempat Tina Silih kerja, mereka secara sadar nganggap tiap inisiatif baru itu sebagai eksperimen. Ini bikin mereka fleksibel ya. Banget. Misalnya, mereka pernah eksperimen sama podcast di awal-awal popularitasnya. Hasilnya positif, ya dikembangin. Terus? Sebaliknya, mereka juga nyoba bikin beberapa MOOCs, kursus online skala besar itu. Setelah eksperimen, mereka nilai hasilnya kayaknya nggak sepadan sama usaha dan biayanya. Ya udah, diputuskan buat dihentikan. Dan itu nggak dianggap gagal ya, tapi pembelajaran dari eksperimen. Tepat. Perusahaan juga sering pakai hackathon. Sesi intensif gitu, biasanya 24-48 jam, tim didorong buat ngerjain ide-ide radikal, eksperimen di luar kerjaan rutin. Oh iya, sering denger tuh. Potensi hasilnya bisa gede, tapi risikonya terkendali karena waktunya terbatas banyak. Ini cara bagus buat mancing inovasi yang nggak terduga. Kisah Anne Fletcher dengan pot tanaman diri orta itu juga luar biasa inspiratif loh. Dia kan bukan ahli keramik atau hortikultura ya awalnya. Iya, dia cuma punya masalah. Bibit tanamannya sering mati karena susah jaga kelembapan tanah yang pas. Dan dia nggak nyerah gitu aja. Setelah gagal beberapa kali, buku ini nyatat dia melakukan ratusan eksperimen. Ratusan ya, wow. Mulai dari sistem irigasi tetes improvisasi, sampai akhirnya nemu solusi di pot tanah liat berpori yang bisa nyerap air dari reservoir di bawahnya pelan-pelan. Yang bikin kagum itu pendekatannya sistematis banget. Tiap prototipe pot dikasih nomor seri. Dia catat komposisi tanah liatnya, tebel dindingnya, suhu pembakaran, jenis glazir yang dicoba. Benar-benar kayak ilmuwan di garasinya sendiri. Hebat ya. Ini gambaran sempurna gimana sebuah ide awal kayak benih gitu kan, perlu dirawat, dipupuk, diuji lewat eksperimen berlapis-lapis biar bisa tumbuh. Kegigihannya akhirnya berhasil, meskipun sukses itu sendiri malah munculin tantangan baru. Gimana produksinya secara massal dan efisien. Kisah ini juga negasin perbedaan penting yang disorot buku. Ide itu gratis, tak ternilai harganya. Bukan murah, tak berharga. Gimana tuh maksudnya? Ide awal kan bisa muncul gitu aja ya, gratis. Tapi butuh komitmen nyata, yaitu kerja keras dan eksperimen tanpa henti. Buat bikin ide itu jadi berbuah. Oke, paham. Ide itu potensinya besar, tapi butuh usaha buat mewujudkannya. Betul. Contoh lain yang kuat banget itu Dr. Pia Sorkar dengan Teach AIDS. Tantangannya gede banget. Bikin materi pendidikan AIDS yang efektif di India. Wah, itu pasti susah banget ya. Ngadepin tembok budaya, tingkat literasi beda-beda, stigma sosial. Banget. Solusinya nggak mungkin datang dari satu cetak biru aja. Mereka harus eksperimen tanpa henti di tiap aspek. Pendekatan visualnya aja diuji berkali-kali. Dari gambar stick figur sederhana, kartun, sampai ilustrasi medis yang akurat. Buat cari mana yang paling efektif dan diterima secara budaya tanpa nyinggung. Mereka juga nguji berbagai metafora buat ngejelasin konsep penularan yang rumit. Terus proses terjemahan ke berbagai bahasa daerah itu pakai bolak-balik cek buat mastiin akurasi makna sama nuansa kulturalnya pas. Bahkan cara dapetin dukungan dari tokoh masyarakat aja pakai eksperimen. Misalnya ngelibatin selebriti lokal buat ngisi suara animasinya. Kisah Teach AIDS ini nunjukin betapa vitalnya peran eksperimen, terutama buat ngatasin masalah sosial yang kompleks gitu. Nggak ada jawaban instan. Yang ada cuma proses iteratif. Belajar dari tiap percobaan, nyesuain, terus coba lagi. Dan akhirnya nih, semua ini balik lagi terhubung erat sama motivasi yang kita bahas di bab sebelumnya. Ada siklus umpan balik yang kuat di sini. Gimana tuh hubungannya? Motivasi, sekecil apapun itu, dorong kita buat bereksperimen kan? Iya. Nah, hasil dari eksperimen itu, entah sukses, gagal, atau biasa aja, ngasih kita data sama wawasan baru. Oke, data dan wawasan inilah yang bisa nyulut lebih banyak motivasi. Kenapa? Karena kita jadi lebih tahu, lebih penasaran, atau nemu arah baru. Yang kemudian dorong lebih banyak eksperimen lagi. Jadi kayak mesin yang bisa nyala sendiri ya. Aksi kecil micu pembelajaran, pembelajaran micu semangat baru micu aksi lagi. Lingkaran positif gitu. Tepat. Ini mekanisme gimana percikan minat atau rasa frustrasi awal bisa berkembang jadi pencapaian atau solusi yang signifikan. Jadi nggak nunggu motivasi gede turun dari langit ya, tapi dibangun lewat tindakan-tindakan kecil yang terukur. Persis. Jadi, implikasinya buat Anda, pendengar kami, Anda nggak perlu menunggu momen aha raksasa atau dorongan motivasi luar biasa buat mulai.
Dari eksperimen kecil itulah yang bakal bangun momentum, ngasih Anda data, dan secara bertahap mupuk motivasi yang lebih gede buat terus maju. Jangan remehkan kekuatan langkah pertama yang kecil itu. Eksperimen mini yang didorong motivasi secuil bisa jadi awal dari perjalanan panjang menuju tujuan Anda. Oke, jadi kesimpulan utama dari pembahasan kita kali ini, eksperimen itu jantungnya proses ngubah ide jadi kenyataan. Ini bukan sekedar coba-coba acak, tapi sebuah proses belajar yang aktif dan penuh kesadaran. Dan metode yang risikonya rendah, kayak prototyping sama taruhan kecil, itu alat yang ampuh banget buat navigasi ketidakpastian. Ini bukan soal nekat ya, tapi soal eksplorasi yang cerdas dan terukur buat dapetin data dan belajar secepat mungkin. Sebagai penutup nih, mari kita renungkan sejenak. Eksperimen itu tumbuh subur dari kombinasi dua hal. Rasa ingin tahu yang tulus sama keberanian buat mempertanyakan asumsi-asumsi kita sendiri. Nah, ini tantangan kecil nih buat Anda coba minggu ini. Coba deh identifikasi satu aja asumsi yang selama ini Anda pegang erat terkait tantangan atau tujuan Anda saat ini. Asumsi ya. Mungkin asumsi soal apa yang mungkin atau nggak mungkin, apa yang orang lain pikirin, keterbatasan Anda, atau cara terbaik melakukan sesuatu. Udah ketemu? Oke, anggap udah. Terus? Sekarang, bisa nggak Anda rancang satu eksperimen super kecil, risikonya rendah banget, yang bisa Anda lakuin minggu ini buat nguji asumsi tersebut? Wah, menarik. Terima kasih udah nyimak eksplorasi kita tentang kekuatan memecahkan beberapa telur dalam proses kreatif. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.